Aku mengagumimu. Aku rela melakukan apapun untukmu. Kalian lagi ngapain? Xiao Wen, kok kamu datang? Ayah, di siang bolong begini, kamu berbuat hal seperti ini dengan Wen-Wen. Kamu tidak merasa bersalah pada ibu mertuaku? Xiao Wen, aku tadi benar-benar lagi sama Paman Wang ganti celana Xiao Bao. Xiao Bao ngompol. Kalau nggak percaya, coba raba. Kalian anggap aku bodoh? Kenapa kalian semua ada di sini? Bu, dengar dulu penjelasanku. Sayang. Celana Xiao Bao basah. Kebetulan Wen-Wen ada di kamarku cariin celana buat Xiao Bao. Nggak ada apa-apa. Mereka berdua jelas-jelas lagi di kasur. Perkataan seperti itu juga bisa kamu ucapkan. Aku tahu kamu dan Wen-Wen sama-sama suka sama anakku. Tapi anakku kan sudah menikahimu. Kamu berani-beraninya menuduh aku dan Wen-Wen berselingkuh. Sayang, Wen-Wen adalah teman masa kecilku. Kamu sampai menuduh orang yang lebih tua karena cemburu? Sungguh membuatku kecewa. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar nggak ngapa-ngapain. Su Wen, omong kosongmu ada batasnya. Cepat minta maaf pada Wen-Wen dan ayahmu. Aku benar-benar melihatnya. Mereka lagi berbuat jahat. Kurang ajar. Nah, sekarang juga suruh dia pulang ke rumah orang tuanya. Kalau tidak, aku bahkan nggak akan mengakui anak seperti kamu. Sayang, cepat minta maaf pada ayah. Kalian semua nggak percaya padaku. Kalian semua nggak percaya padaku. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal. Ada apa? Bukankah aku sudah mati? Tanggal 18, jam 9 pagi. Aku nggak mati. Aku terlahir kembali pada hari pesta ulang tahun ayah mertua ini. Mas, ke kompleks Hepan? Jalan nggak? Enggak, ini kan bukan taksi online. Jalan apa? Mas, tolong bantu dong. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku kan bukan supir. Lagi pula, lihat. Siapa yang pakai Land Rover buat narik? Mas, maaf ya. Aku lagi buru-buru mau kejar selingkuhan. Apa? Kejar selingkuhan? Ayo, 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 cepat naik. Ngapain banyak omong? Lin Wen-Wen, Wang Shanchuan. Kali ini, aku pasti akan dengan tanganku sendiri membongkar kejahatan kalian. Lin Wen-Wen, Wang Shanchuan, kali ini aku pasti akan membongkar perselingkuhan kalian dengan tanganku sendiri. Kue chives panggangnya sudah siap? Sudah siap, Bapak. Lihat, ada di bawah. Tiram ini enak banget ya. Setelah makan, badan jadi lebih bertenaga. Oh iya, Bapak. Paman Li mengirimkan beberapa buku untuk Bapak. Aku taruh dulu di lantai atas. Sekalian aku rapikan tempat tidur Bapak. Baiklah, hati-hati ya. Jangan sampai terbentur. Lim, Tenang saja, Bapak. sebentar lagi aku mau istirahat. Kalau semua sudah datang, panggil aku. Hadiah yang aku pilih dengan hati-hati. Xiao Bao, cepat, biar Bibi peluk.
Kalau gitu, Bapak jagain Xiao Bao sebentar ya. Aku ke dapur dulu, Ibu sudah selesai. Tenang saja, serahkan padaku. Ibu, biar aku bantu. Hadiah yang aku siapkan khusus. Semoga kalian suka. Bu, makanannya hampir siap, ya? Sebentar lagi selesai. Xiao Bao di mana? Xiao Bao sedang dijaga Wen. Saya turun bantu Ibu. Dijaga Wen. Oh, baiklah. Kalau dia yang jaga, saya tenang. Aku sudah menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Kamu harus akur dengannya. Bu, dulu saya belum mengerti. Kedepannya, saya akan berbuat baik kepada Wen. Nah, ini baru menantu yang baik. Oh iya, Bu. Bagaimana kalau kita mengundang Paman Lin dan Bibi Lin juga? Kebetulan ini hari ulang tahun ayah. Mari kita ramaikan bersama. Masih perlu kamu ingatkan, keluarga kami sudah berteman puluhan tahun dengan mereka. Wen itu dibesarkan langsung oleh Lawang. Mereka mungkin sebentar lagi sampai. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Lin Wen, Wang Shanchuan. Aku sangat penasaran, ekspresi seperti apa yang akan kalian tunjukkan saat perbuatan kotor kalian terbongkar. Sudah tidur. Cepat. Biar ku cium. Aku sangat merindukanmu. Aduh, jangan buru-buru begitu. Xiao Bao masih di sini. Ah, sayang. Aku baru saja makan tiram. Sekarang rasanya penuh tenaga. Tidak habis-habis. Kamu siap-siap dulu. Baik. Dasar nakal. Cucuku yang manis. Kamu tidur yang nyenyak ya? Kakek mau olahraga dulu. Aduh, lembut dikit dong. Waktu itu sampai sakit, tahu? Masa, iya, aku tega nyakitin kamu. Sayang, kan aku yang membesarkanmu. Coba paman periksa dong. Gak nyangka ya, Lawang aja udah 50 tahun. Cepet banget waktu berlalu. Ya Wen sama Dongsu ini masa kecilnya waktu sekolah bareng kayaknya baru kemarin. Dulu aku sempat pengen Dongsu jadi menantuku. Gak nyangka malah nikah sama Xiao Wen. Oh ya kakak iparku mana? Aduh, Sayangku, masa iya aku tega nyakitin kamu? Kali ini, pasti aku pelan-pelan. Xiao Wen mana bisa dibandingin sama Wen yang lembut dan perhatian kayak gini. Xiao Wen gak jarang di depanku nyinyirin Wen. Tapi kamu tenang aja, udah aku tegur dia. Xiao Wen kelihatannya anak yang baik. Kok di belakang bisa kayak gini? Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kamu bilang dia nggak mungkin tiba-tiba naik ke sini kan? Santai aja lagi masak kok. Ayo sayang, aku udah nggak sabar. Xiao Wen, kamu ngapain berdiri bengong? Cepetan sini salam. Paman Lin, Tante Lin, bibi kalian datang. Makanannya udah siap, ayo kita makan. Dongsu mana? Dongsu pergi ambil kue buat papa. Seharusnya sebentar lagi balik. Ma, aku pulang. Xiao Bao mana? Xiao Bao sama Wen ada di lantai atas. Kalian duduk dulu, aku panggil mereka. Ah, Ini kenapa sih? Kayaknya suara papa. Pertunjukannya mulai. Lin Wen, kali ini aku mau kamu di depan semua orang jatuh dan hancur. Ayah, apa kamu di dalam? Kamu baik-baik saja? kenapa si kecil nangis? Bapak Wang, kamu kenapa? Sakit, kepalaku sakit sekali. Lawang, ada apa ini?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si kecil ngompol nih. Lagi ganti celana si kecil. Cepat buka pintunya. Si kecil nangisnya keras banget. Jangan-jangan diare? Ayah, bukannya Wen yang jagain si kecil? Wen mana? Nggak sama kamu? Cepat, sembunyi. Akan kulihat. Sampai kapan kalian bisa sembunyi? Kali ini pasti akan kubuat semua orang lihat wajah asli kalian. Ayah, Cepat buka pintunya. Biar aku lihat si kecil. apa dia demam lagi? Ayah, hari ini ada apa sih? Ayah, cepat buka pintunya. Biar aku lihat si kecil. Apa dia demam lagi? Dan aku juga dengar suara Wen. Jangan-jangan Wen juga ada di dalam? Apa yang kau omongin? Bagaimana mungkin Wen ada di kamar ayahmu? Sudah, masih kurang ribut? Itu kan ayah kita sendiri. Xiao Wen, aku benar-benar salah menilaimu. Wen ini kan dibesarkan sendiri oleh ayahmu. Lagi pula, bukankah kalian juga teman baik? Tak kusangka, kau bisa berkata begitu tentangnya. Betul, Lawang. Kita sudah berteman puluhan tahun. Kalau masih ngomong sembarangan, ku hajar kau. Aku kan cuma lihat Xiao Bao terus nangis. Jadi agak khawatir. Nanti kalau pintunya dibuka, Kalau Wen tidak ada di dalam, kau tunggu saja anakku menceraikanmu. Yah, Lawang, cepat buka pintunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat, biarkan kami masuk. Bu, aku ingat sepertinya ada kunci cadangan di laci. Bagaimana kalau aku ambil? Ya cepat ambil dong. Baik. Lin Wen. Di kehidupan sebelumnya, kau yang bunuh aku. Kalau begitu, kali ini, biar orang tuamu lihat wajah aslimu. Bu, kuncinya. Paman Wang, kalau orang tuaku tahu soal ini, aku tamat. Kenapa si bayi kecil ini nangis terus? Aduh, cepat sembunyi di lemari ini. Kenapa kuncinya tidak bisa dibuka? Jangan-jangan kuncinya rusak? Sini, biar aku. Kalian kok masuk semua sih? Nanti Xiao Bao jadi ketakutan. Xiao Bao, jangan nangis lagi. Sudah, jangan nangis. Ayah lihat Wen tidak. Barusan aku lihat dia menggendong Xiao Bao naik ke sini. Kok sekarang hilang? Kamu tanya aku apa maksudnya? Kamu curiga aku menyembunyikannya di kamar? Iya, tadi kamu juga menuduh Wen. Bilang Wen ada di kamar. Sekarang kamu juga lihat kan, Wen tidak ada di sini. Masih mau bilang apa lagi? Wen pergi kemana? Aku mana tahu. Ayah, katanya tadi celana Xiao Bao basah, kok celana yang diganti tidak kelihatan. Terus, kenapa kamar ini baunya aneh? Bau aneh apa? Kalau ada, itu bau pipis Xiao Bao. Aku sudah buka jendelanya. Mau aku apa lagi? Xiao Wen, cukup. Sekarang pintunya sudah dibuka, Wen juga tidak ada di sini. Jangan lagi menuduh ayahku. Suamiku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Melihat apa? Wen itu sangat perhatian mengasuh Xiao Bao untukmu. Kamu tidak berterima kasih saja sudah tidak pantas. Masih saja setiap hari menuduh ini itu. Kalau mau hidup ya jalani. Kalau tidak, cepat-cepat cerai dengan anakku. Ayah, yang dilakukan Xiao Wen ini memang kurang tepat. Tapi dia juga khawatir dengan Xiao Bao, jadi agak panik. Cuma panik saja sudah bisa menuduh mertua? Hari ini dia berani menuduh mertua, besok berani memukul orang tua. Kalau hal ini tersebar keluar, muka tua ini masih mau apa tidak? Reputasi perusahaan masih mau apa tidak? Xiao Wen ini kan teman baik Wen di keluarga kita. fitnah seenaknya saja diucapkan. Nggak kebayang berapa banyak akal licik yang dipakai untuk menikahi Dongsu. Istri, kamu juga lihat kan, Wen jelas-jelas tidak ada di sini. Kamu minta maaf saja pada paman, bibi, dan ayah. Lagi pula, Wen pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kamu mengalah saja, akui kesalahanmu. Wang Dongsu, kamu juga tidak percaya padaku? Baik, kalau kalian semua tidak percaya padaku, Aku akan telepon Wen sekarang. Lin Wen, aku menemukan. Su Wen, sudah cukup kamu membuat masalah.
Hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Kenapa kamu harus membuat semua orang tidak senang hari ini? Istri kamu, keluarga Wang, tidak pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu tidak hanya membuat rumor tentang aku, tapi juga membuat rumor tentang Wen. Istri, Wen ini kita yang membesarkan bersama. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang begitu kejam? Dongsu, kamu harus mengatur istri kamu dengan baik. Sungguh tidak pantas. Fakta sudah jelas di depan mata, masih mencari masalah tanpa alasan. aku rasa dia sudah kehilangan akal. Sudahlah, aku rasa hari ini hanya sebuah kesalahpahaman. Saudara perempuan aku juga sudah bekerja keras sejak pagi. Semua tenangkan diri, turun makan. Kesalahpahaman apa? Kamu mau membuat masalah apa di sini? Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus meminta maaf kepada Bapak dan Ibu Lin dan juga Wen. Ya, harus meminta maaf. Wen di keluarga kami sifatnya lemah mudah bicara, tapi ini bukan alasan kamu menganiaya dia. Kamu mengatakan hal ini merusak reputasi Wen di keluarga kami? Istri, kamu minta maaf saja kepada semua orang. Anggap saja untuk keluarga ini untuk Xiao Bao. Boleh? Tidak, aku harus mencari cara untuk memaksa dia keluar. Suen, kamu mau apa? Gak bisa, aku harus cari cara buat ngeluarin dia. Sayang, urusan hari ini salah aku. Aku gak mikirin matang-matang. Nanti, aku bakal berubah beneran. Udah deh, Wen. Dia udah minta maaf kok. Ya udah, kita yang lebih tua gak usah ribut sama dia. Ayo kita makan aja. Hari ini nih, aku maafin kamu deh. Kalau nanti berani ngomong gak sopan gini lagi, awas. Keluarga Wang gak bakal anggap kamu menantu. Wen sibuk banget urusin anak kamu. Gini caranya kamu balas budi dia. Nanti Wen balik, aku bakal kasih tahu dia. Biar dia buka mata dan lihat baik-baik. Soalnya hari ini ulang tahun bapak mertua kamu. Aku maafin kamu dulu deh. Lin, hari ini kan ulang tahun aku. Temani aku minum dikit. Hari ini, minum sampai puas. Sayang, aku tahu salah. Gini, sekarang kamu telepon Wen. Suruh dia balik makan. Kalau enggak, nanti makanannya dingin. Nah, gini dong istri yang baik. Santai aja. Sekarang, aku telepon dia. Kenapa barang Wen ada di kamarmu? Lalu yang ini, ada masalah apa lagi? Wang Shanchuan, kamu? Ternyata kamu sembunyi di sini. Ini. Pasti Wen basah kena pipis Xiao Bao. Lupa baju ganti di sini. Wen ini benar-benar ceroboh. Oke, kalau yang ini, mau jelasin gimana? Wen kok di sini? Anakku, aduh, ini gimana sih? Ayah, Kamu kan baru aja ngomong dengan yakin kalau Wen gak di kamarmu. Terus ini apaan? Aku tadi lagi sibuk ganti popok Xiao Bao. Aku juga nggak tahu dia kapan masuknya. Oh, gitu ya? Terus baju kalian berdua gimana nih? ayah, Kancing bajumu salah, ayah. Ayah udah tua. Kadang-kadang mata udah rabun. Wajar aja kan? Lin Wen. Coba kamu jelasin. Kaos kakimu kemana? aku kepanasan, lepas aja nggak boleh? Boleh dong. Terus kenapa kamu sembunyi di lemari? Di lemari.
Adem ya. Aku lagi lipat baju ibu. Ini juga mau kamu urus? Lipat baju? Bohong. Lin Wenwen. Kita kan teman baik, ya? Aku tahu, kamu kesel karena aku nikah sama Dongshu. Tapi kamu nggak bisa karena nggak jadi nikah sama Dongsu, lalu naik ke ranjang mertua sendiri kan? Kamu, istri. Wang Shanchuan. Kamu masih manusia nggak sih? Wen kan anak yang kamu lihat tumbuh besar dari kecil. Kok tega-teganya lo? Dasar orang licik. Aku anggap kamu saudara. Persahabatan kita puluhan tahun. Kamu berani-beraninya mengincar anakku. Gini caramu balas budi ke aku? Kenapa kamu jadi rendah diri banget sih? Dasar sampah masyarakat. Dia lebih tua berapa tahun darimu? Kamu taruh bibimu. Di posisi apa? Kamu bikin ayahmu sama aku malu nggak karuan. Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu yang buruk. Kamu tidak pantas menjadi anak perempuan saya. Ayah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak. Jangan panggil aku ayah. Kamu bukan anak perempuan saya. Aku tidak bisa menanggung malu ini. Ayo kita pergi. Ayah, percayalah ayah. Bukan seperti yang dia pikirkan. Lin Wenwen, kaos kaki ini di lantai. Yang kamu pakai saat datang. Benar, kan? Ibu, aku baru saja menghibur Xiao Bao. Sangat lelah dan sangat panas, makanya aku ke kamar kamu untuk beristirahat sebentar. Ketika aku kecil, tidak juga sering di kamar kamu tidur? Aku benar-benar tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kamu harus percaya aku, Ibu. Ya, hal ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Wen terus menghibur Xiao Bao. Lelah dan ingin beristirahat sebentar. Aku tidak bisa membiarkan dia tidur di kamar menantu dan kamar Dongshu, kan? Kamarnya ini, kamar tamu ini, terkunci. Aku hanya bisa membiarkan Wen di kamar kami dulu mengalah sebentar. Sederhana, hanya ingin beristirahat. Lalu kenapa kamu bersembunyi di lemari dan tidak keluar? Itu karena kamu berisik di sini. Aku tidak takut tidak bisa menjelaskan dengan jelas, makanya aku membiarkan dia di lemari untuk bersembunyi sebentar. Ya, begitu. Mama, Kamu jangan sampai tertipu oleh mereka. Lalu aku tanya lagi, tongkat pengajar dan sarung tangan sekali pakai ini, bagaimana ini? Aku tidak percaya ini dari masa lalu. Suwen, apa maksudmu? Padahal aku menganggapmu sahabat terbaikku. Sejak kamu melahirkan Xiao Bao, Selalu aku yang membantumu merawatnya. Kamu tidak tahu berterima kasih, sudah cukup, sekarang malah menuduhku. Aku menuduhmu? Suwen, aku sudah menyerahkan Dongsu padamu. Apalagi yang kamu mau dariku? Apakah kamu ingin memaksaku mati? tidak. Aku ingat sekarang. Menantu perempuan. Hari ini kamulah yang buku yang dikirim Lauli letakkan di kamar ini, kan? Istri, aku tahu. Dialah si bodoh ini yang ingin menghancurkan keluarga kita. Dia menaruh barang-barang berantakan ini semuanya di kamarku. Ingin menuduhku dan Wen. Betapa jahatnya hatinya. Hari ini dia berani menuduhku dan Wen, besok berani mengambil uang perusahaan. Dialah penjahat terbesar ini. Apakah kamu hari ini masuk ke kamar ini? Aku hari ini memang masuk ke kamar ini. Tapi hal-hal ini benar-benar bukan aku yang melakukannya. Kamu masih berani bilang bukan kamu yang melakukannya? Hanya kamu yang masuk tanpa izin ke kamar ini. Apakah kamu ingin aku percaya padamu? Bahwa ayah mertuamu dan Wen punya hubungan gelap. Beraninya kamu. Ibu, aku tidak. Bukan aku yang melakukannya. Bagus sekali kamu, Suwen. Sampai sekarang, masih berkilah. Kamu benar-benar untuk menuduh Wen. Susah, payah. Bahkan ayah mertuamu reputasinya tidak kamu pedulikan. Kamu ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Dongsu, lihatlah istri baik yang kamu nikahi ini. Aku dan ibumu membesarkanmu, apakah mudah? Kamu hanya diam, melihat wanita jahat ini, menghancurkan keluarga ini. Bagaimana mungkin aku nanti percaya, menyerahkan perusahaan padamu? Tak. Aku taruh kata-kataku di sini. Jika kamu tidak bercerai dengannya, jangan harap kamu mewarisi perusahaanku. Ayah, bicara apa sih? Aku tidak akan bercerai dengan Xiao Wen. Xiao Bao masih kecil. Bagaimana bisa hidup tanpa ibunya? Pasti ada kesalahpahaman.
Aku akan menggantikan Xiao Wen untuk minta maaf kepada kalian. Kamu. Ibu, aku sudah ceritakan semua yang ku ketahui. Kalau ibu tidak percaya padaku, ya sudah, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tahu ibu selalu punya prasangka buruk terhadapku. Di hati ibu, bagaimanapun caraku, tidak akan bisa menandingi Lin Wenwen. Hari ini pun begitu. Bukti sudah jelas di depan mata. Ibu tetap tidak mau percaya, malah membela Lin Wenwen dan memfitnahku. Kalau sudah begini, aku akan pergi membawa Xiao Bao. Berhenti, siapa yang izinkan kamu bawa Xiao Bao pergi? Kamu boleh pergi. Tapi tinggalkan cucuku. Iya, kamu tidak boleh bawa Xiao Bao. Ayah, ibu, tolong jangan banyak bicara lagi. Biarkan dia pergi, kalau mau pergi. Aku beritahu kamu. Kalau kamu pergi hari ini, besok aku bisa cari ikan dongsu seperti Wen untuk jadi istri. Paman Wang, bicara apa sih? Kalau begitu, silakan saja. Ayah, aku sudah bilang, aku tidak akan bercerai dengan Xiao Wen, apalagi bersama dengan Wen. Ayah, jangan bicara lagi. Jangan paksa aku. Kamu bilang apa? Dongsu, Ayahmu ini sedang menunjukkan jalan yang benar untukmu. Kamu benar-benar mau untuk seorang wanita seperti ini melawan keluarga sendiri? Harta keluarga Wang, kamu tidak mau lagi ya? Asalkan kamu bercerai dengan wanita ini, kamu satu-satunya anakku. Semua harta keluarga akan ayah berikan padamu. Cukup, sudah kubilang, aku tidak akan bercerai dengan Xiao Wen. Harta keluarga yang sedikit ini, berikan pada siapa saja terserah kalian. Karena kalian mau mengusir Xiao Wen, maka aku yang pergi. Sekarang aku akan bawa Xiao Wen dan Xiao Bao pergi dari sini. Ayo kita pergi. Kamu. Dasar anak durhaka. Dongsu, kamu... Lawang, kenapa tiba-tiba begini? Kamu baik-baik saja? Jangan nakut-nakuti aku. Ada apa ini? ibu angkat. Lihat, Paman Wang marah sekali gara-gara Xiao Wen, sampai jatuh sakit. Suwen ini benar-benar. Lawang, kamu baik-baik saja. Ibu angkat, begini saja, aku antar Paman Wang dulu, ke rumah sakit untuk diperiksa. Orang tuaku di sana, tolong ibu angkat jelaskan ke mereka. Bagaimanapun mereka orang tuaku, aku tidak mau mereka salah paham padaku. Wen, orang tuamu serahkan saja padaku. Tenang saja, kalau begitu, maaf merepotkanmu, mengantar Paman Wang ke rumah sakit. Kamu sudah bersusah payah, pastikan merawatnya dengan baik. Tenang saja, ibu angkat. Kamu sudah bersusah payah, Wen. Sayang, aku tahu kamu merasa tidak adil dalam hal ini. Tapi tenangkan dirimu dulu. Aku akan jelaskan ke ayah, dia pasti akan memahamimu. Jangan bertindak gegabah lagi. Aku yang gegabah? Wang Dongsu, sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku, ya? Bagus, bahkan kamu pun tidak percaya padaku. Sayang, aku tidak percaya padamu. Tapi itu ayahku, tidak ada bukti nyata. Hal seperti itu bisa dijadikan bahan lelucon. Jangan marah lagi, sayang. Itu karena kita masuk terlambat. Kalau lebih awal sedikit, langsung melihat mereka, tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku anggap saja yang kamu katakan benar. Tapi hal seperti ini tetap harus mementingkan bukti. Begini, kita coba lagi, cari cara lain, cari buktinya, oke? Jangan marah lagi. Perkataan Wang Dongsu ada benarnya. Kalau aku pergi begitu saja, usahaku sebelumnya akan sia-sia semua. Wang Shanchuan, Lin Wenwen. Kalau kalian mau main, maka aku akan temani sampai akhir. Aku pasti akan menemukan bukti perselingkuhan kalian. Kalian tunggu saja. Ya, baik. sayang, aku hanya punya kamu. Kamu harus percaya padaku, tahu? Siang-siang, begini, mesra-mesraan apa? Bukannya kamu mau pergi? Kenapa belum pergi? Bu, Xiao Wen sudah sadar kesalahannya. Jangan menyusahkannya lagi. Ayahmu sudah diantar Wen ke rumah sakit. Aku masih harus minta kamu minta maaf ke Paman dan Bibi Lin. Kamu pergi ke rumah sakit. Lihat kondisi ayahmu, parah atau tidak. Baik, Bu. Aku berangkat sekarang. Sayang, kalau begitu aku ke rumah sakit lihat ayah dulu. Maaf merepotkanmu jaga Xiao Bao di rumah. Halo, teman lama. Ada satu hal. Aku ingin minta tolong padamu. Lin Wenwen. Kamu pikir bisa selamat kali ini kalian akan aman-aman saja? Benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa kalian bahkan sudah punya anak.
Kondisi bapak ini cukup parah. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Hanya bisa dioperasi dan dipotong. Tidak bisa, dok. Ini adalah nyawaku. Dok, apakah ada cara lain? Harus diselamatkan. Kamu ini mainnya terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga. Harus menggunakan cara yang ilmiah dan sehat untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya, dok. Aku sudah sadar ini salah. Pokoknya kamu harus menyelamatkannya. Kalau begitu, Aku akan melakukan pemeriksaan detail untukmu. Setelah diperiksa, baru akan dibuatkan rencana perawatan yang spesifik. Baik. Ibu Lin, kamu tidak enak badan. Entah kenapa. Belakangan ini sering mual. Begitu. aku akan menyuruh perawat mengajakmu periksa. Silakan ke sini, Ibu Lin. Baiklah. Lepaskan ikat pinggangmu. Oh, baik. Ya ampun. Apa benar aku tidak bisa diselamatkan? Sudah, pakai celanamu dan keluar. Dok, bagaimana? Apakah masih ada harapan? Bapak Wang, Ada kabar baik untukmu. Aku baru saja memeriksa, bisa dilakukan perawatan konservatif agar cepat pulih. hanya saja Baik. asal tidak dipotong, itu sudah bagus. Tapi, tadi kamu bilang, hanya saja, apa? Dokter Liang, Ini laporan pemeriksaan Ibu Lin. Baik, kamu sibuk dulu. Dok, saya kenapa? Tidak sakit, kan? Wah, selamat ya. kamu hamil. Aduh, cepat duduk. Hati-hati. Kamu baru hamil? Harus sangat berhati-hati. Jangan melakukan aktivitas berat. Emosi juga harus stabil. Agar tidak mempengaruhi janin. Baik. Kami pasti akan berhati-hati. Dok, kamu juga. Jangan melakukan olahraga berat. Begini, aku akan beri obat. Kalau ada masalah, Datang lagi untuk kontrol. Baik. Hati-hati sayangku. Kamu pelan-pelan saja. Sekarang kamu tidak sendirian. Pelan-pelan. Bapak Wang. Bapak Wang. Aku belum selesai bicara. Dia beberapa tahun lalu. Sudah terkena azoospermia. Secara logika, tidak mungkin membuat orang hamil. Tapi sudah sepuh begini, mungkin tidak apa-apa. Beritahu dia saat kontrol berikutnya. Pak Wang, lihat, aku sudah hamil sekarang. Hubungan kita berdua, sampai kapan kau mau sembunyikan? Pak Wang, aku masih muda, sudah mengandung anakmu. Aduh, sayang. Dokter sudah bilang, kau tidak boleh stres atau marah. Masih ragu apa lagi? Tidak, sekarang juga pulang, cerai dengan si wajah kuning itu, usir dia keluar. Beri aku status. Ayo, jangan marah. Tenang saja. Tidak akan lama lagi. Aku akan menikahimu dengan meriah. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Apa kau mau anak ini lahir tanpa status? Lalu aku dan anak ini dianggap apa? Nanti orang lain bagaimana melihatku? Kalau kau tidak bercerai, sekarang juga aku gugurkan kandungan ini. Nona kecilku, kasihanilah aku. Ini tidak boleh. Selain hal ini, apapun yang kau minta akan kukabulkan. Cukup, asal kau sebutkan. Kau juga tahu, hatiku hanya untukmu. Sekarang tidak bercerai juga boleh. Tapi aku sudah mengandung anakmu. Bayi lahir tanpa jaminan, mana bisa? Aku mau kau berikan saham Sanchuan Group setengahnya untuk bayi. Ini anakmu laki-laki. Baik, tidak masalah. Shanchuan Group pasti ada bagian untuk bayi. Ini puas, Nona kecil. Kita pulang dulu. Tidak, nanti itu kapan? Lebih baik begini. Sebelum bayi lahir, sahamnya aku yang kelola sebagai pengganti. Begini, aku dan bayi bisa hidup enak. Ini. Masih ragu apa lagi? Aku menanggung tekanan besar untuk bersamamu. Sekarang malah mengandung anakmu. Kau perlakukan aku seperti ini? Bukan aku tidak mau memberimu. Hanya saja. Pak Wang, sekarang di perutku ada anak kandungmu. Perusahaanmu kan ada departemen R&D. Aku mau kau suruh Dongsu menyerahkan posisi kepala penanggung jawab padaku. Aku akan tenang menjaga kandungan, melahirkan anak ini. Ini. Bukan kau menyusahkanku? Kalau begitu sekarang juga aku gugurkan anak ini. Aduh, baik. Aku setuju. Jangan marah. Aku sudah setuju. Cukup. Tapi setelah pulang, kau jangan bicara sembarangan. Masalah perceraian ini, kita harus rencanakan matang. Nah, baru seperti ini.
Aduh, benar-benar takut padamu. Jangan sembarangan bilang mau gugurin kandungan. Anak kita dengar bisa tidak senang. Ayo. Ayah, kamu baik-baik saja? Masih belum mati. Wanita jahat itu sudah kembali ke rumah orang tuanya, kan? Ayah, Xiao Wen sudah menyadari kesalahannya. Lagi pula, Xiao Bao masih sangat kecil. Dia tidak bisa jauh dari ibunya. Melihat dia sudah memberikan cucu untuk keluarga Wang, maafkan Xiao Wen untuk kali ini saja, ya. Lepaskan dia. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena cucuku, sudah lama ku suruh dia pergi. Kamu malah membelanya. Di matamu, masih ada aku tidak? Ayah, ini. Menurutku kamu sudah dibutakan oleh wanita beracun itu. Lawang, tenang dulu. Baru saja pulang dari rumah sakit. Kamu pikirkan baik-baik. Apa yang dikatakan Dongsu juga ada benarnya. Xiao Bao sekarang memang tidak bisa jauh dari ibunya. Walaupun kamu sangat tidak suka Suen, masa mau biarkan Xiao Bao kelaparan? Dongsu jadi seperti ini karena kamu yang memanjakannya. Biar dia tinggal juga boleh. Tapi kamu harus jaga dia baik-baik, agar tidak timbul masalah lagi. Kurasa dia sengaja ingin menghancurkan keluarga ini, baru mau berhenti. Baiklah, Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan menjaga Xiao Wen. Dia tidak akan melakukannya lagi. posisi kepala Departemen R&D perusahaan, untuk sementara, akan digantikan oleh Wen Wen. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Wen Wen. Aku setuju, Wen Wen menggantikan posisi kepala departemen. Biarkan aku yang menangani ini, Ayah. Wen Wen, dia tidak familiar dengan proyek perusahaan, apalagi, dia juga tidak punya pengalaman di bidang ini. Langsung suruh dia menjadi kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan. Ini tidak tepat, kan? Apa yang tidak tepat? Wen Wen kan aku yang bimbing dari awal. Kemampuannya aku lebih tahu daripada kamu. Dia juga sudah banyak berkontribusi di perusahaan. Menjadi kepala Departemen R&D. Sangat cocok. Kamu, jangan mikirin yang enggak-enggak. Ikuti istrimu ini di rumah. Introspeksi diri dengan baik. Kalau ada masalah lagi, jangan salahkan aku. Kalau tidak beri ampun. Bahkan kamu, anakku, ikut pergi. Ayah, kesehatan Anda penting. Jangan marah-marah. Hanya urusan perusahaan, bukan sembarang orang bisa tangani. Jangan anggap remeh proyek R&D, apalagi Wen Wen baru menjabat, pasti akan ada kesalahan. Aku juga demi perusahaan. Dan Xiao Wen juga. Ayah, hari ini aku yang salah. Aku salah sangka padamu. Dengan Wen Wen, memberi kompensasi ke Wen Wen itu wajar. Ayah, Wen Wen, aku minta maaf. Kak Suen, kenapa kamu datang? Kamu tahu, aku sama sekali tidak akan menyalahkanmu. Kita kan teman terbaik. Aku juga tahu kamu bukan orang seperti itu. Semua ini salah paham. Benar, kan? Salah paham. Jangan suruh Dongsu keluar dari perusahaan. Lebih baik begini, kamu biarkan Wen Wen ke perusahaan. Ikut Dongsu mengelola perusahaan. Ini juga bagus, kan? Benar kan? Iya, ayah. Kalau Wen Wen bisa pergi, Bantu Dongsu bagi tugas, dia juga bisa lebih ringan. Omongannya bagus. Benar-benar tidak tahu. Apa sebenarnya maksudmu? Kalau begitu, Wen Wen, besok kamu langsung lapor ke perusahaan. Ikut Dongsu, masuk Departemen R&D, lakukan proyek R&D. Apa yang ada di dalam labuku, kamu akan segera tahu. Xiao Wen, tenang saja. Aku pasti akan bantu Dongsu dengan baik, biar dia punya lebih banyak waktu menemanimu dan Xiao Bao. Karena salah paham sudah selesai, maka aku pergi dulu. Istri, apa yang kamu pikirkan? Baru saja bilang Wen Wen dan ayah punya hubungan terlarang. Sekarang suruh dia masuk tim proyek? Suami, bukannya kamu ingin lihat bukti dengan mata kepala sendiri? Segera aku akan buat kamu lihat sendiri. Sayang, kamu lagi ngapain? Tadi kamu masih bersumpah dengan penuh keyakinan, mau membongkar Lin Wen Wen. Sekarang kenapa malah secara aktif minta maaf padanya, bahkan mengizinkannya masuk ke perusahaan? Ikut aku mengerjakan proyek penelitian? Itu kan posisi penting di perusahaan? Kamu nggak takut dia bikin masalah lagi? Apa kamu menyerah? Sayang, menurutmu, aku tipe orang yang gampang nyerah? Sayang, maksudmu apa ini? Sudah kubilang, kalau kita mau cari bukti yang pasti, harus taruh dia di bawah pengawasan kita. Nanti saat dia sendiri menunjukkan kelemahannya, kita tangkap basah dia dengan barang buktinya. Saat itu buktinya sudah jelas. Biar dia ngeles kayak apapun, Mama juga nggak akan percaya satu katanya lagi. Sayang, aku cuma punya kamu. Kamu harus percaya padaku.
Baiklah, sayang, gimana caranya aku bantu kamu? Oke, Aku paham. Semoga kali ini bisa membuktikan kalau yang kamu bilang itu benar. Halo, teman lama. Gimana progres pengumpulan buktinya? Laporan detailnya masih berapa lama lagi bisa didapat? tenang aja. Sudah bisa dipastikan Lin Wenwen hamil. Selain itu, aku juga nemu satu hal menarik. Soal ayah mertuamu. Tunggu sampai aku pastikan dulu, baru ku beritahu kamu. Oke, kalau ada kabar, kamu harus langsung kabarin aku. Makasih ya, sudah repot-repot. Santai aja. Direktur Lin, ini yang Anda minta. Laporan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir serta pengeluaran proyek besar. Sudah saya rapikan untuk Anda. Taruh saja di sana. Baik, kalau begitu saya keluar dulu. Silakan panggil saya jika ada keperluan. Tunggu, Pak Sun. Kamu juga tahu, saya baru saja menjabat. Banyak hubungan yang perlu diurus dan dilancarkan. Terutama dengan pemegang saham dan klien penting perusahaan. Di sini, tolong ambilkan untuk saya dari dana cadangan, minta uang muka 3 juta untuk saya. Harus ada siang ini. Direktur Lin, ini tidak sesuai aturan. Dana cadangan itu terbatas. Pengambilan uang tunai dalam jumlah besar perlu tanda tangan Direktur Utama Wang. Saya tidak berwenang memberimu persetujuan. Apalagi kamu tidak punya alasan yang masuk akal. Kamu mau mengajari saya bekerja? Jangan lupa, Saya adalah orang yang diangkat langsung oleh Direktur Utama Wang. Perkataan saya adalah perkataan Direktur Wang. Berani-beraninya kamu melawan saya, sama saja melawan Direktur Wang. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari saya. tidak. Sebaiknya kamu tahu diri. Lakukan saja sesuai perintah saya. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Tapi kalau kamu berani menghambat urusan penting saya akan langsung menyuruhmu berkemas dan pergi. Ya, Direktur Lin. Saya akan segera mencari cara. Tapi, Direktur Utama Wang, proses persetujuan dan tanda tangannya. Tanda tangan. Direktur Wang sedang dirawat di rumah sakit. Urusan Kak Dongsu tidak usah dipedulikan. Kamu pikirkan caranya. Begini, kamu cari cara untuk menyelesaikan prosesnya. Tanda tangan Direktur Wang, nanti akan saya lengkapi. Jam 12 siang, uangnya harus sudah ada di meja saya. Ya. Sebelum jam 12 siang, uang tunai 3 juta pasti akan ditaruh di meja Anda. Ambil barang itu dan keluar. Ya, Direktur Wang, Direktur Lin, di sana meminta saya menyiapkan biaya pergaulan 3 juta. Ini tanpa tanda tangan Anda? saya juga tidak berani memberikannya. Direktur Lin juga bilang, siang ini jam 12 harus melihat uangnya muncul di atas meja kantor. Kalau tidak, saya akan diusir. Ini. Ternyata istri saya benar, dia benar-benar mulai bertindak, sungguh tidak sabar. Baik, Aku tahu. Kasih uangnya padanya. Baik, Pak. makan yang banyak ya. Wen, hari ini benar-benar sudah bekerja keras. Pekerjaan di tim proyek semuanya lancar kan? Lelah tidak? Terima kasih Pak, baik-baik saja. Cuma, aku baru saja menjabat, urusan agak banyak. Itu juga wajar. Ditambah orang-orang di bawah agak kurang mengerti. Tapi, Bapak tenang saja, semua ini akan kuselesaikan dengan baik. Wen, akhir-akhir ini sudah lelah ya, makan ikan gabus ini untuk menguatkan badan. Wen ini kenapa? Tubuhnya tidak enak, ya? Kurang mirip. Muntah-muntah berulang kali ini malah mirip. Seperti waktu aku hamil dulu. Iya. Memang mirip dengan waktu Xiao Wen hamil Xiao Bao persis sama. Bu, jangan-jangan Wen hamil? Apa yang kalian bicarakan sembarangan ini? Menurutku, Wen cuma capek kerja, sedang tidak enak badan saja. Iya juga, Wen ini sampai sekarang belum punya pacar. Mungkin cuma tekanan pekerjaan terlalu besar, badannya kurang enak. Xiao Wen, kamu ke kamar mandi lihat, gimana keadaannya? Baik, Bu, aku pergi lihat dia. Wen, kamu ini kenapa? Kok mirip sekali dengan aku waktu hamil dulu? Cium bau amis sedikit saja langsung mau muntah. Aku baik-baik saja, Xiao Wen. Mungkin akhir-akhir ini terlalu lelah, pencernaan agak kurang enak. Kamu pulang makan dulu. Aku kumur-kumur dulu, nanti langsung balik. Kamu pulang dulu, aku baik-baik saja. Wen, kamu harus jaga baik-baik kondisi tubuhmu sendiri, ya? Sudah, Xiao Wen. Aku sudah baik-baik saja. Ayo kita pulang. Wen, kamu baik-baik saja?
Apa perutmu sakit karena makan sesuatu? Terima kasih, Ibu. Tidak apa-apa. Cuma perutku agak tidak enak. Aku akan pulang dulu untuk istirahat. Tunggu, Wen. Aku ada yang mau ditanyakan. Manajer keuangan perusahaan hari ini bilang padaku, mau menyiapkan dana 3 juta untukmu. Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Kak Dongsu, apa maksudmu ini? Uang segini bagi perusahaan kan bukan masalah besar. Lagi pula, aku baru saja menjabat. Ambil sedikit uang untuk mengurus hubungan. Kenapa? Wen, Dongsu cuma ingin mengingatkanmu dengan baik. Persetujuan perusahaan harus melalui prosedur. Pembukuan harus jelas dan transparan. Kalau tidak, perusahaan akan bermasalah. Sepertinya Wang Dongsu. Juga mulai berjaga-jaga terhadapku. Aku harus segera mengambil semua harta keluarga Wang. Paman Wang, lihatlah, Dongsu. Sebagai penanggung jawab utama proyek, masa aku tidak punya hak sedikit pun? Baiklah, soal ini Wen sebelumnya sudah memberitahu aku. Aku sudah menyetujuinya. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Ayah mau membiarkannya begitu saja? Kalau dia terus begini, perusahaan pasti akan kacau balau. Diam. Sudah diputuskan begitu. Wen menangani urusan, aku percaya. Daripada kamu sibuk mengurus urusan orang lain, lebih baik uruslah istrimu sendiri dengan baik. Bapak Wang, aku belakangan ini ngerasa badan rasanya nggak enak banget. Pasti bayinya di dalam perut nggak senang. Ini kan anakmu, masa kamu nggak peduli? Coba lihat si bagian keuangan itu. Aku tadi cari bagian keuangan minta 3 juta mau periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan bayinya ada masalah. Tapi si bagian keuangan ngasih alasan mulu nggak mau kasih. Cuma 3 juta doang, Bapak Wang tolong urusin dong. Waduh. Sayangku, kamu mau uang ya bilang aja ke Bapak. Berapapun Bapak kasih, jangan minta ke bagian keuangan lagi. Soalnya bagian keuangan juga punya peraturannya sendiri. Biar nggak bikin para pemegang saham lama perusahaan kesal. Mereka kesal apa? Perusahaan ini kan juga punya bayi setengahnya. Lagi pula aku cuma minta nggak sampai 3 juta. Pelit banget. Nggak mau ngasih. Ini kan juga buat kebaikan bayi kita, biar dia lahir dengan sehat. Oke. Tenang aja. Ini urusan Bapak yang tanggung. Nanti, pas bayi kita lahir, Bapak akan kasih setengah saham perusahaan ke bayi buat hadiah ulang tahunnya. Beneran? Tentu saja. Kapan Bapak bohongin kamu? Bapak Wang, kalau aku yang lahirin, bayimu juga capek loh. Kamu harus kasih aku nutrisi yang cukup. Cuma kalau aku makan enak, bayinya baru bisa tumbuh sehat. Iya. Tunggu ya. Nanti Bapak ke bagian keuangan. Suruh dia transfer ke kartumu. Tambah 3 juta lagi. Nah, uang ini buat jaga-jaga kesehatan, beli suplemen buat makan, jangan sampai kurang buat bayi kita. Nah gitu dong, hadiahin kamu ciuman. Wah sayangku, ini mau bikin hati Bapak lumer manis. Jahat. Sungguh tidak pantas. Tidak menyangka, ayah dan Lin Wen ternyata benar-benar berhubungan. Sayang. Untungnya kamu menyuruhku berhati-hati, di kantor Lin Wen memasang kamera pengawas. Aku akan segera menunjukkan rekaman itu ke ibu, mengungkap mereka ke ibu. Tunggu. Hanya dengan ini, mungkin ibu tidak akan mudah percaya. Ini bukti yang sangat kuat, apalagi yang tidak dia percayai. Jangan buru-buru. Kamu kan tahu, mereka berdua kemampuan memutarbalikkan fakta. Tenang saja, aku punya lebih banyak bukti. Mereka berdua. Jangan harap ada yang lolos. Sayang, apa lagi buktimu? Cepat katakan. Aku pasti bisa mendapatkan buktinya. Tapi, bukti-bukti itu akan muncul setelah beberapa waktu. Dan sekarang, perusahaan masih dalam kendali ayah. Kita harus segera mengumpulkan semua bukti yang menguntungkan ibu. Biarkan mereka berdua. Jangan harap mendapatkan sepeser pun. Mengambil dari rumah ini baik. Halo, Teman lama. Sudah dapat buktinya? Laporan tes kehamilan Lin Wen. Laporannya sudah didapatkan, kamu bisa datang mengambilnya. Selain itu, ada satu laporan lagi tentang bayi di dalam kandungan. Tapi butuh beberapa jam. Begitu aku dapat, akan segera kuberikan padamu. Bagus sekali. Terima kasih ya. Aku segera ke sana. Sayang, aku mau keluar sebentar. Kita sudah mengumpulkan lebih banyak bukti yang menguntungkan kita. Kita berdua harus selalu berhubungan. Kalau mereka ada gerakan apapun, kamu langsung telepon aku.
Tenang saja, sayang. Sayang, soal ini, lebih baik jangan beritahu ibu dulu. Aku takut dia tidak kuat menerimanya. Tenang. Paman Wang. Bayi ini lagi aktif-aktifnya di dalam perut. Cepat sentuh dia. Anak ini energinya tidak ada habisnya. Dalam hal ini benar-benar mirip aku. Memang pantas jadi anakku. Pasti dong. Ini bayi, dia lagi kangen sama ayah. Paman Wang, kamu harus baik-baik sama bayi ini. Tentu saja, ini kan anakku juga. Sekarang Dongsu sudah terbuai oleh perempuan jahat itu, sampai linglung. Kalau dia masih melawan aku akan berikan semua perusahaan pada anak kita. Tidak akan kuberi dia sepeser pun. Benarkah? Paman Wang. Ini kan yang kamu bilang, kamu harus menepati janji. Hahaha, tentu saja. Kapan paman pernah bohong sama kamu? Asalkan kamu sama bayi ini nurut sama aku dan tetap di sampingku. Nanti perut ini semakin lama semakin besar. Bagaimana kalau ibu angkat sampai tahu? Ini tidak bisa dipaksakan. Kamu tunggu dulu ya. Paman pasti akan membuatmu puas. Tunggu. Kamu cuma bisa menyuruhku menunggu. Pak Wang, kalau begini caramu, aku jadi tidak tenang. Wen, ini salah Pak Wang. Kamu mau apa? Pak Wang akan memberimu kompensasi. Boleh kan? Jangan marah lagi ya. Tidak baik untuk bayi kita. Kamu yang bilang sendiri. Begini saja. Lagi pula, nanti perusahaan ini setengah hartanya adalah milik bayi. Mending sekarang aku yang mengurusnya. Kamu serahkan saja setengah saham perusahaan kepadaku. Sudah kuduga. Kata-kata manis Pak Wang cuma buat membohongiku. Kompensasi kecil begini saja tidak bisa kamu berikan. Aku tidak merasa aman. Nanti sore aku ke rumah sakit dan menggugurkan bayi ini. Kamu tunggu saja. Kenapa kamu bahas lagi soal menggugurkan bayi? Bukannya sudah janji tidak dibahas lagi? Baik, aku setuju. Boleh kan? Nanti aku suruh pengacara menyiapkan dokumen pengalihan saham. Saham perusahaan itu akan dialihkan setengahnya kepadamu. Sekarang, puas kan? Berarti aku punya saham, dong. Kalau para kolot di perusahaan itu tidak mengakuinya, bagaimana? Kamu kan ibu dari anakku. Siapa yang berani tidak mengakui? Begini, aku akan diam-diam mengadakan rapat dewan direksi untuk mengumumkan hal ini. Sekarang pasti puas, kan? Sudah kuduga, Pak Wang yang paling baik padaku. Wang Shanchuan, setelah dapat dokumen pengalihan saham, nanti kalau kamu tidak mau mengaku, sudah bukan urusanmu lagi. Semuanya ada di sini. Satu adalah laporan kehamilan Lin Wenwen. Satunya lagi adalah laporan tes DNA janin. Untuk hasilnya, Kamu lihat sendiri. Terima kasih, teman lama. Tenang saja. Aku sudah berpikir sangat matang. Laporan ini akan kuberikan di saat yang paling tepat kepada orang yang paling membutuhkannya. teman lama, baik. Jika butuh bantuan hukum atau bantuan lainnya, jangan sungkan bilang. Ayah benar-benar menandatanganinya. Dokumen pengalihan saham, menyerahkan setengah perusahaan kepada Lin Wenwen. Ayah, itu kan usaha yang ibu dan ayah perjuangkan seumur hidup. Kamu begitu saja memberikannya kepada orang itu. Kamu tega pada ibu. Dongsu, kenapa marah-marah begitu? Ayah benar-benar gila. Bisa-bisanya memberikan saham perusahaan kepada Lin Wenwen setengahnya. Aku akan tanya dia kenapa. Apa hanya demi orang seperti itu dan bayi di perutnya? Dongsu, tenang dulu. Ini di perusahaan. Maksudmu, ayah sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham, memberikan setengah saham kepada Lin Wenwen? Ya, ayah tidak tahu. Dibius oleh orang itu dengan obat apa. Dokumen pengalihan saham sudah ditandatangani. Sebentar lagi akan diadakan rapat dewan direksi untuk mengumumkan. Jangan buru-buru. Perusahaan juga ada bagian ibu. Tidak mungkin membiarkan Lin Wenwen mengambilnya dengan mudah. Selama kita bisa di rapat dewan menunjukkan bukti ayah selingkuh, kita bisa buat ayah keluar tanpa dapat apa-apa. Apa? Maksudmu, ayah juga ditipu oleh Lin Wenwen? Yang satu mau dipukul, yang satu mau dipukuli. Sama saja. Tapi Lin Wenwen dulu mendekati kamu. Hanya demi uang keluarga Wang. Sepertinya dia sudah merencanakan ini. Untuk bisa mendapatkan saham perusahaan lebih cepat, dia tidak tahu dengan pria mana bercinta sampai hamil, lalu memaksa ayah dengan cara ini. Lin Wenwen, kamu ini. Kita teman sejak kecil, kau tega melakukan ini hanya demi uang? Aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu.
Begini, kamu pulang sekarang dan ajak ibu datang. Aku akan mencari cara menahan mereka. Baik, sayang, harus hati-hati. Tunggu aku kembali. Tenang saja. Para direktur, hari ini aku mengumpulkan semua orang secara mendadak untuk mengumumkan satu hal. Semua tahu aku terus mencari penerus. Makanya, setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk menyerahkan 50% saham grup Shanchuan kepada Lin Wenwen. Lin Wenwen, meski masih muda, tetapi kemampuannya sangat kuat. Saya percaya dia pasti bisa membawa perusahaan ini mencapai kejayaan lagi. Pengacara, bawakan dokumennya. Urusan besar penerus perusahaan. Kenapa Dong Su tidak datang? Pak Wang ini benar-benar. Urusan sebesar ini tidak memberitahu Dong Su sama sekali. Baiklah, kepemilikan saham perusahaan adalah keputusan saya. Saya akan mengalihkan saham. Tentu saja saya yang berkuasa. Pak Wang mengalihkan 50% saham ini bukankah sama saja menyingkirkan Dong Su? Pak Wang, bagaimanapun juga Dong Su adalah putra kandung Anda. Katakanlah, saham ini tidak diberikan ke anak sendiri tapi ke orang luar. Kalau ini tersebar keluar, bukankah akan jadi bahan tertawaan orang? Betul, kemampuan Dong Su ini, bagaimana kami melihatnya dengan jelas. Dia yang mewarisi saham Anda dan mengelola perusahaan kami sangat mendukung. Sedangkan Lin Wenwen, maaf saya belak-belakan, menurut saya dia tidak punya kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Dan Lin Wenwen karena alasan pribadi mengalihkan dana perusahaan. Hanya dengan hal ini saja. Bagaimana kami bisa percaya menyerahkan perusahaan kepadanya? Masalah ini Anda belum memberi kami penjelasan. Saya katakan, para pemegang saham. Apakah kalian meragukan keputusan Pak Wang? Saya rasa kalian lupa perusahaan ini milik keluarga Wang, kan? Saya tahu maksud kalian adalah untuk kebaikan perusahaan, tapi saya sudah memutuskan. Setengah saham perusahaan akan saya berikan kepada Wenwen. Saya sudah tanda tangani semuanya. Sudah diputuskan. Tunggu dulu. Semuanya, saya ada yang mau dibicarakan. Dong Su tidak ada di sini. Hari ini saya mewakilinya menghadiri rapat direksi. Su Wen, ini urusan penting, perusahaan. Kamu ngerti apa? Cepat keluar. Ayah, saya bukan hanya anggota keluarga Wang, tapi juga istri Dong Su. Mengenai urusan penting perusahaan, karena Dong Su tidak ada, saya yang mewakilinya menghadiri rapat direksi perusahaan. Su Wen, sekarang situasinya sudah cukup kacau. Kamu juga mau ikut campur? Menurutku, lebih baik kamu suruh Dong Su datang ke sini. Benar. Perkataan para direktur sudah kamu dengarkan. Masih belum cepat-cepat keluar? Jangan mempermalukan diri di sini. Ayah. Ayah begitu buru-buru mengusir saya pergi, jangan-jangan ayah yang punya niat jahat. Kamu. Su Wen, Paman Wang sedang berdiskusi tentang urusan penting perusahaan dengan beberapa direktur. Orang luar yang tidak mengerti apa-apa. Seharusnya cepat-cepat keluar. Saya orang luar? Dibandingkan antara kita berdua, kamulah yang paling tidak pantas duduk di sini. Kamu. Sudah. Rapat hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita bubar dulu. Ayah kenapa buru-buru? Tadi ayah bilang akan mentransfer setengah saham perusahaan kepada Wenwen, kan? Hal ini, ibu tahu tidak? Kamu ngomong apa sih? Saya. Istri saya pasti setuju. Jangan ngomong sembarangan di sini. Satpam, usir dia keluar. Para direktur. Saya yakin semua penasaran banget. Kenapa ayah mertua saya tidak memberikan saham perusahaan kepada anak kandungnya sendiri, malah memberikannya kepada orang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Sekarang saya akan memberitahu alasannya. Itu karena ayah mertua saya diam-diam dari ibu mertua saya bersama Lin Wenwen tidur bersama. Dan lagi,
Dan Lin Wenwen bahkan mengandung anak ayah mertuaku. Apa? Hamil? Kamu aku bilang, kenapa kamu memindahkan saham ke dia? Kamu. Kamu berani melakukan hal seperti ini? Su Wen, kamu ini berani sekali. Berani memfitnah aku. Satpam, usir dia keluar. Memfitnah. Ayah pikir, aku tidak punya bukti? Kamu mau apa? Ini tidak mungkin. Benar atau tidak? Kau ini Su Wen. Berani-beraninya menjebak aku. Astaga. Ini benar? Lawang, kamu berani melakukan hal seperti ini? ini palsu. Dia yang bawa yang sudah disintesis untuk memfitnah aku dan Lin Wenwen. Memfitnah kamu? Baiklah, ayah. Kalau begitu kamu jelaskan. Kalau kamu dan Lin Wenwen tidak ada cinta maka beritahu semua orang kenapa harus memindahkan saham ke orang luar. Kamu. Baik. Kalau begitu akan ku beritahu. Semua ini karena kau. Semua gara-gara orang jahat sepertimu. Yang menghasut aku dan anakku. Sampai hubungan kami jadi begini. Sekarang anakku sama sekali tidak mau mendengarkan aku. Harta sebanyak ini, untuk apa diwariskan kepadanya? Betul sekali. Paman Wang sudah melihatku tumbuh besar sejak kecil. Beliau sudah lama menganggapku sebagai anak kandungnya sendiri. Beliau menyerahkan sahamnya kepadaku. Apa masalahnya? Kalian memang keras kepala sekali. Lalu bagaimana dengan laporan pemeriksaan kehamilan ini? Bagaimana kau jelaskan ini? Palsu, ini semua palsu. Lin Wenwen, kau pikir dengan merobek surat pemeriksaan kehamilan ini bisa menutupi perbuatan buruk yang telah kau lakukan? Ku beritahu, tidak mungkin. Silahkan lihat semuanya. Kau. Wenwen, Kau baik-baik saja? Paman Wang. Perutku sakit sekali. Cepat antar aku ke rumah sakit. Su Wen, kalau anak dalam kandungan Wenwen sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Wenwen, benar-benar hamil anak Direktur Wang? Su Wen, berani-beraninya kau menipuku. ayah, bagaimana ini bisa disalahkan padaku? Lagi pula, ayah sendiri yang bilang. Bagaimana bisa disalahkan kepadaku? Lin Wenwen, Wang Shanchuan. Kali ini, lihat bagaimana kalian bisa lolos lagi. Pak Wang, kamu harus memberi kami penjelasan. Kamu cari RGI, bahkan membuat RGI hamil. Kalau hal ini tersebar, harga saham perusahaan ini bukankah akan jatuh bebas? Wang, secara logika, urusan keluargamu, aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Tapi hari ini sudah sampai sejauh ini, kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal. Hari ini siapapun jangan harap bisa pergi. Aku sekarang tidak ada waktu untuk menemani kalian berulah. Minggir. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan dulu anak di dalam kandungan. Cepat pergi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Ibu dan Dongshu sebentar lagi akan tiba. Lebih baik dengarkan apa kata ibu. Apa? Kamu orang jahat. Hatimu begitu kejam. Sepertinya, aku datang tepat pada waktunya. Sayang, Wenwen kena radang usus. Aku mau antar dia ke rumah sakit. Nanti aku jelaskan lagi sama kamu. Jelaskan. Dalam perjalanan ke sini, Dongshu sudah cerita semuanya ke aku. Wang Shanchuan, kita sudah jadi suami istri puluhan tahun. Kau berani-beraninya melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Dan kau, Lin Wenwen. Selama ini aku anggap kau seperti anak kandung sendiri. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Pantaskah ini dengan didikan orang tuamu padamu? Aku ini ibu angkatmu. Mana bisa kau lakukan hal seperti ini? Ibu, aku. Xiaowen, tadi kan kamu bilang ada sesuatu mau ditunjukkan ke aku? Ini semua bukti dia mesra dengan ayah. Dan ini laporan tes kehamilan Lin Wenwen. Selain itu, Lin Wenwen juga menyalahgunakan wewenangnya, memaksa mengalihkan banyak dana perusahaan ke sebuah perusahaan bodong. Tapi uang-uang ini akhirnya semua mengalir ke rekening pribadi Lin Wenwen. Sayang, dengar penjelasanku. Semua ini palsu. Dia yang mengada-ada.
Dia mau menjatuhkan kita berdua. Aku dan Wen Wen bersih. Ibu, Su Wen, pasti dia masih dendam, karena dulu aku pernah naksir Dong Shu, makanya dia karang-karang semua ini buat menjatuhkanku. Terus soal uang itu, semuanya untuk perkembangan perusahaan. Aduh, perutku sakit. Wang Shanchuan, kalian kan mau ke rumah sakit? Bagus. Kalau gitu biar dokter periksa baik-baik dia. Lihat apa isi perutnya benar-benar anak haram kau, atau bukan. Memang kenapa? Jujur saja aku beritahu, yang ada di kandungan Wen Wen adalah anakku. Sekarang minggir kalian semua. Kamu orang jahat. Aku. Bu, Kamu tidak tahu malu. Anak kita sudah sebesar ini, kok kamu masih bisa tergila-gila sama cewek imut? Sampai hamil lagi, kamu. hah, siapa yang bilang cewek imut? Aku dan Wen Wen itu cinta sejati, tidak seperti kamu. Setiap kali diranjang, kamu seperti mayat hidup, sama sekali tidak ada gairah. Aku jijik melihatmu. Kamu. Ayah, cucumu sudah ada, masih bersama gadis muda, tidak malukah? Cih, semua gara-gara kamu, perempuan. Kalau bukan karena kamu yang menghasut, kami tidak akan sampai seperti sekarang ini. Lawang, hentikanlah. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Sebagai pemegang saham perusahaan, hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Satpam, bawa perempuan itu ke rumah sakit. Siap. Aku lihat siapa yang berani. Ayah, sekarang masih ada waktu untuk menyesal, jangan diteruskan lagi. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak bodoh sepertimu. Sejak kamu menikahi Su Wen, kamu jadi susah diatur. Ku beritahu, aku tidak pernah berniat menyerahkan perusahaan padamu. Jangan harap dapat 1 sen pun dari perusahaanku. Cepat ke rumah sakit. Perutku sudah tidak tahan. Baik. Kamu yakin sekali dia hamil anakmu? Ayah, kamu yakin banget kalau di dalam perut Lin Wen Wen ada anakmu? Kamu ngomong apa sih? Karena aku punya bukti yang bisa membuktikan Lin Wen Wen hamilnya bukan anakmu. Paman Wang, ayo cepat ke rumah sakit. Kalau nggak segera ke rumah sakit, bayinya bisa nggak selamat. Oke. Sahamnya nggak usah. Anak kita yang paling penting. Loh, begitu dengar aku punya bukti, langsung nggak mau saham lagi? Tadi kan masih ngotot minta saham dari ayah? Jangan asal ngomong di sini. Aku kasih tahu, bayi di perut Wen Wen pasti anakku. Ya, dan... Baik, coba lihat ini. Ayah, kamu lihat baik-baik. Waktu kamu ke rumah sakit kemarin, dokter sudah menemukan kalau kamu sudah mandul sejak beberapa tahun lalu. Jadi, kehamilan Lin Wen Wen mustahil anakmu. Nggak mungkin. Tubuhku selalu sehat. Ini nggak mungkin. Paman Wang, jangan percaya dia. Laporan tesnya pasti palsu. Aku kan jago di ranjang. Kamu juga tahu. Lab, nggak mungkin aku mandul. Ayah, kamu boleh nggak percaya aku, tapi lihat baik-baik. Ini kan rumah sakit yang kamu datangi kemarin. Apa? Ini beneran? Aku? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek sendiri lagi. Paman Wang, jangan percaya dia. Anak dalam kandunganku pasti anakmu. Dia bawa laporan tes palsu untuk menipumu. Aku menipumu? Lin Wen Wen, hari itu aku ikut kamu ke rumah sakit. Aku tidak ada kesempatan untuk main curang. Kamu ini wanita. Aku tidak baik padamu. Berani-beraninya kamu menipuku. Paman Wang, aku tidak. Wang Shanchuan, akhirnya kamu jujur juga, ya? Aku mau cerai denganmu. Biar kamu pergi tanpa sepeser pun. Tidak sayang. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Semua karena Paman Wang yang memaksaku. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku, ya. Minggir. Kamu dengan sengaja merayu suamiku, bermimpi menguras harta keluarga Wang. Dan kamu juga. Di luar tampak seperti guru yang bermoral tinggi. Tapi sebenarnya, cuma serangga pengkhianat. Kalian berdua sama-sama menjijikan. Mengapa aku harus memaafkan? Kalian tunggu saja akibatnya. Wen, tempat ini ku serahkan padamu. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Pergi. Bu, biar aku antar ibu. Wanita ini, kan kau sendiri yang naik ke ranjangku, masih berani bilang aku memaksamu, aku bunuh kau. Satpam, kendalikan mereka.
Kau yang menghancurkan semua ini. Jahat. Masalah ini akan aku laporkan ke polisi. Kalian berdua, satu diduga melakukan penggelapan, penipuan keuangan perusahaan, satu lagi menyembunyikan, bersekongkol dalam kejahatan, serta penganiayaan dengan sengaja. Tak ada yang bisa lolos. Di sini ada kontrak detail dan catatan transaksi. Wen, ini tidak boleh dilaporkan ke polisi. Kalau sampai heboh, Citra perusahaan ini. Ya, laporan polisi terlalu berdampak buruk bagi citra perusahaan. Kedua direktur, sudah begini keadaannya. Aku akan bekerja sama dengan perusahaan untuk meminimalisir dampaknya. Mereka sudah berbuat salah, harus dihukum. Lawang selama bertahun-tahun ini sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Sekarang dia juga sudah sadar salah. Lapor polisi? Kurasa tidak perlu lagi. Bagaimanapun juga, Lawang adalah ayah mertuamu. Kalau ini sampai heboh, juga tidak baik untuk Dongsu. Kedua direktur tidak usah berkata lagi. tidak boleh. Kalau masalah ini tersebar, siapa yang akan ganti rugi kami? Lauli benar. Kerugian kami siapa yang ganti? Kau yang ganti? Dong Sunak. Nah, coba kamu nasihati Xiaowen menantuku. Ini salahku. Aku kan ayah kandung Dong Shu. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kita tetap satu keluarga, ya? Sayang, sudah cukup. Ibu sudah memutuskan untuk bercerai dengan ayah. Lagi pula, pertimbangkan puluhan tahun hubungan mereka, tidak perlu menghabisi mereka. Nah, ayah tahu kamu tidak tega melihat ayah masuk penjara. Ayah tahu salah. Ayah pasti akan berubah. Mengingat puluhan tahun hubunganmu dengan ibu, aku akan mengampuni kalian, tapi aku harap kalian jangan pernah lagi muncul di depan keluargaku. Satpam, usir mereka keluar, jangan sampai dilihat orang lain. Su Wen, kamu akan mati mengenaskan. Kamu menghancurkan hidupku, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Ayo, sayang. Sayang, semuanya sudah berakhir. Belum berakhir. Masih ada urusan dengan ibu. Aku suruh kamu berhenti. Lin Wenwen, aku belum membalas dendam padamu. Kamu berani menipuku? Katakan, anak di perutmu sebenarnya milik siapa? Jangan sentuh aku. Ini semua karena ulahmu sendiri. Kalau bukan karena kamu terus menunda, perusahaan sudah lama jadi milikku. Sampai terjadi keributan seperti sekarang. Bajingan. Lin Wenwen, kamu selalu untuk uang keluarga Wang. Benar, aku memang mengincar uangmu. Kalau tidak, apa yang kuinginkan darimu? Menginginkan usiamu yang tua, menginginkan kamu yang tidak mandi, menginginkan kamu yang tidak mampu. Lin Wenwen, hari ini aku harus membunuhmu. Apa yang kalian lakukan? Kalau tidak pergi, aku akan panggil orang. Jangan panggil orang. Aku akan pergi setelah membereskan barang-barang. Suamiku, aku baik-baik saja. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Memang kamu sudah bekerja keras selama ini. Untuk berjaga-jaga, mari kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Baiklah. Wanita, berani merusak rencanaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Selamat ya, teman lama. Perkembangan embrio ini sangat bagus. Berdasarkan hasilnya, kira-kira kamu hamil 6 minggu. Apa? Aku hamil? Benar, lihat ini. Ini bayimu. Sayang, bagus sekali. Kita akan punya bayi lagi. Kamu benar-benar pahlawan keluarga kita. Ibu, pasti sangat senang setelah tahu. Selamat ya. Tapi, 3 bulan pertama kehamilan ini harus benar-benar diperhatikan. Tidak hanya harus banyak istirahat, perhatikan juga kondisi emosi ibu hamil. Selain itu, datanglah tepat waktu untuk pemeriksaan kehamilan. Tentu, dokter. Aku akan merawat istriku dengan baik. Wanita ini ternyata hamil lagi. Su Wen, kau sudah merusak rencanaku. Aku akan membuatmu dan anakmu bersama-sama ke neraka. Hampir saja menghancurkan perusahaan. Apalagi yang patut kita pertahankan darinya. Untung ada kamu, Xiaowen. Kalau bukan karena kamu yang berhati-hati dan membongkar wajah asli mereka, Keluarga kita ini sudah pasti dihancurkan dan dicerai-beraikan oleh mereka. Sebelumnya ibu salah menuduhmu. Ibu, minta maaf padamu. Ibu, kita ini satu keluarga. Tentu saja, aku akan melindungi rumah tangga kita. Kedepannya, kita sekeluarga pasti akan semakin baik keadaannya. Masalah yang dibuat Lin Wenwen kali ini sepertinya akan membuatnya berurusan dengan penjara. Itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Oh iya, Xiaowen,
Kamu baik-baik saja? Kata Dongsu, kalian pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma belakangan ini agak capek. Nggak apa-apa kok. Apa sudah diperiksa oleh dokter? Sudah diperiksa. Kata dokter, Xiaobao mungkin akan punya adik laki-laki atau perempuan. Benarkah? Wah, bagus sekali. Kita jadi berempat lagi, satu keluarga lengkap. Ibu Li, berdasarkan bukti yang Anda berikan serta Bapak Wang Shanchuan dan situasi yang terlibat saat ini, pengadilan mendukung tuntutan kami. Segera kita bisa mengajukan gugatan. Harap kalian segera bersiap-siap. Tuntutan saya adalah bercerai dengannya. Selesai semuanya. Baik, pengadilan akan segera menjadwalkan sidang. Untuk kasus seperti ini yang buktinya kuat, prosesnya akan cepat. Saya pulang dulu untuk bersiap-siap. Baik. Bu, benar-benar mau mengusir ayah tanpa apa-apa? Dongshu, perusahaan ini nanti. Tapi akan diserahkan padamu. Berhati lembut tidak akan bisa menyelesaikan hal besar. Suamiku, kita sudah memberikan ayah banyak kesempatan. Dia sendiri tidak tahu menghargainya. Baik, saya tahu. Saya akan membeli suplemen untuk Xiao Wen. Xiao Wen, akhir-akhir ini emosinya naik turun besar. Tidak baik untuk kehamilan. Baik, kalau begitu cepat pergi. Perhatikan baik-baik. Nutrisi Xiao Wen. Baik. Suamiku, aku juga ingin keluar jalan-jalan. Bergerak-gerak sedikit. Ayo pergi bersama. Pergi, bersama. Jaga baik-baik Suen. Bagaimana aku bisa mendapatkan maaf mereka? Istri, kamu tunggu sebentar di sini. Saya akan mengambil mobil. Baik, kamu pergi saja. Wanita, bawa anakmu dan matilah. Pergi mati saja kau dan anakmu. Menantu perempuan, hati-hati. Bapak baik-baik saja, Bapak. Menantu perempuan, ini semua salah Bapak. Bisakah kau memaafkan Bapak? Bapak, jangan bicara dulu. Aku antar Bapak ke rumah sakit dulu. Sudah terlambat. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua belum pergi? Lawang, kau harus bertahan. Kita segera ke rumah sakit. Chunhe, aku menyesal. Aku bersalah padamu. Bersalah padamu. Lawang. Bukan aku tidak. Bukan aku yang melakukannya.